Halo semuanya, kembali lagi di segmen Ngopini, ngobrolin perihal ini dan itu dengan aku, Cantika, dan kali ini aku ditemenin sama teman aku. Hai, aku Angel. Nah, kali ini aku mau ngobrolin tentang perselingkuhan. Jadi gini Kak Angel, aku mau tanya ya, apa sih arti dari perselingkuhan menurut Kak Angel sendiri? Kalau menurut aku, dalam suatu hubungan itu kan ada yang dinamakan komitmen ya. Tetapi juga komitmen dalam tiap-tiap hubungan itu juga berbeda-beda ya bentuknya. Nah, dalam suatu komitmen itu yang dinamakan perselingkuhan, kalau menurut aku salah satu dari hubungan, maksudnya dari pihak-pihak yang di dalam hubungan tersebut melakukan apa ya, kayak istilahnya nyeleweng gitu loh. Nyeleweng dari komitmen tersebut. Nah, benar kayak gitu. Kalau menurut Kak Cantika nih, kayak gimana? Jadi sama sih, kalau aku itu suatu hubungan itu pasti ada komitmen, dan setiap hubungan dari orang satu dan hubungan yang lain itu pasti beda-beda komitmennya. Jadi ada yang menganggap sekedar chattingan sama lawan jenis itu udah selingkuh, ada yang jalan berdua itu alah nggak apa-apa, kan beda-beda juga. Ya. Tapi yang pasti namanya orang yang keluar dari komitmen itu, keluar dari batas sih. Keluar dari batas komitmen itu udah pasti selingkuh sih ya. Benar nggak sih? Iya, benar-benar. Aku sependapat sih. Iya kan? Apalagi jauh kan, beda kan. apalagi kan kalau komitmen itu dibangun sama dua orang, nggak mungkin salah satu. Iya, benar. Jadi sama-sama setujunya kan. Ngomongin tentang selingkuh nih ya Kak ya, boleh nggak sih tanya Kak Angel dulu, pernah nggak selingkuh? Mungkin kalau menurut aku bukan selingkuh, tapi di pasangan aku menurut dia selingkuh. Jadi ya kayak yang kita obrolin tadi kan setiap orang pasti beda pendapat ya. Benar. Kalau misal nih dulu waktu awal masuk kuliah, ceritanya kayak sering kan kayak dari kalau maba ya, namanya maba pasti banyak kayak kerja kelompok sana kemari. Sedangkan aku waktu itu nggak bawa kendaraan gitu. Ada satu momen yang mengharuskan aku boncengan sama cowok, bisa kayak gitu. Ya benar-benar. Nah itu waktu ke perjalanan ke tempat mau yang dibuat kerja kelompok itu. Nah, ketemu sama teman pasangan aku, teman-teman cowok aku. Nah, itu ya pasti ada cocok ya pasti sih, karena mungkin dari kita sendiri aku nggak ada apa-apa kok gitu kan. Cuman mungkin pendapat dari pasangan kita, kamu itu kayak gitu nyakitin aku gitu. Benar. Ya emang beda-beda ya. Ya beda-beda pasti. Mungkin lebih ke salah paham. Iya, salah paham. Kalau Kak Cintika sendiri gimana? Pernah nggak? Selingkuh dulu pernah sih, tapi kan juga ada alasannya gitu. Jadi dulu pernah sih ceritanya itu, aku emang udah ada hubungan sama pasangan aku gitu kan. Terus dari namanya awal-awal itu pasti kan manis-manis aja gitu kan. Tapi setelah di tengah-tengah jalan itu kayak nunjukin dia tuh nggak serius sama aku. Oh, I see. Bener kan. Terus daripada aku berlarut-larut dalam kesedihan karena aku nggak dipeduliin lagi, akhirnya kan sebenarnya tuh nggak sengaja sih awalnya. Nggak sengaja. Jadi kayak awalnya cuma chattingan gitu. Terus kebetulan ada satu kayak kumpulan teman-teman gitu loh. Terus ya udah ngopi bareng, tapi kok malah keterusan gitu loh, kayak nyeleweng gitu. Jadi awalnya emang nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Jadi kayak ibaratnya kalau soal selingkuh tuh ada hal-hal yang mewajarkan atau gimana ya bahasanya? Ngerti nggak sih yang aku maksud kayak ini tadi? Sebenarnya ada sebab akibatnya sih. Iya, sebab akibat maksudnya. Ada sebab akibat. Bukan wajar, tapi ada sebab akibatnya. Iya. Sekarang aku tanya lagi ya, kalau Kak Angel pernah nggak diselingkuhin? Jujur pernah. Dan itu udah hubungan kami terlihat baik-baik aja di luar gitu. Itu aku udah jalan lumayan lama sih sama dia. Udah kayak bertahun-tahun gitu, 3 tahun lebih. Itu tapi dalam bukan proses sih, kayak perjalanan hubungan kami tuh kayak diselingkuhin. Padahal tuh aku udah paham kalau ini tuh nggak sehat, karena udah beberapa kali, nggak sekali 2 kali. Iya, udah kayak dibilang, aduh ini toxic relationship. Tapi gimana ya? Ngerti kan? Ngerti. Jadi sebenarnya cewek itu paham ya kalau si cowok ini udah sedikit nyeleweng, itu kita feelingnya kuat nggak sih? Kuat. Pasti kita tahu kan, ada yang beda dikit itu udah
oh pasti ini nggak beres gitu. Tapi kalau aku bukan cuman feeling Kak. Oh, udah ada bukti? Bener-bener ada bukti kayak kelihatan nyata. Tapi akunya aja yang masih bego. Tapi pada akhirnya ada satu titik yang ngebikin aku, oh ya udah, emang nggak sehat, harus ditinggal gitu. Tapi sebelum ketahuan itu kayak ngerasa nggak sih? Atau emang si cowoknya ini kayak bener-bener pintar? Pintar banget sih, pintar banget nutupin, karena apa ya istilahnya, kayak jejaknya dia dulu sebelum sama aku, kayak ngejalin hubungan tuh juga kayak gitu. Oh iya paham. Ngerti kan? Ngerti. Kayak gitu sih. Oh iya. Kalau kayak Cantika sendiri nih gimana? Diselingkuhin pasti pernah dong. Selingkuh pernah. Bener kan? Apakah itu suatu karma? Sebelum aku menyeleweng itu, aku diselingkuhin duluan. Oh gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi kalau dia itu ada perbedaan itu jelas banget. Jadi otomatis aku kan paham, oh anak ini udah nyeleweng nih kayak gitu. Kita sebagai pasangan pasti udah feeling kan. Udah feeling. Terus pelan-pelan nih aku tanya, kamu kemana nih, kayak sering hilang kayak gitu-gitu kan. Pertamanya ya emang alibi, tapi sebenarnya aku udah tahu gitu. Terus ditunggu aja sih, aku tinggal tunggu waktu. Dan kebetulan benar-benar ternyata emang iya. Jadi teman aku yang mergokin itu. Tuh, dikiranya sama aku, ngelihat motornya gitu loh. Ternyata bukan sama aku. Emang feeling cewek tuh bener-bener kuat. Bener gak sih? Bener-bener kuat. Bukan lebay, tapi bukan emang lebay. Kayak bukan karena terlalu overthinking juga ya. Karena emang udah tahu ini ciri-ciri orang yang baik. Kerasa aja gitu kita sebagai pasangannya. Kalau selingkuh itu kan pasti ada kayak penyebabnya sih ya Kak ya. Kalau menurut Kakak nih, apa sih yang bikin orang itu berani selingkuh? Seseorang akhirnya memutuskan untuk selingkuh menurut aku ya. Mungkin karena perlakuan dan perlakuan satu sama lain gitu. Contohnya merendahkan, memojokkan, atau kayak yang sekarang sering muncul di sosmed-sosmed yang kayak ngomongin soal ngekang. Oh ya, overprotective. Kayak ngatur-ngatur gitu. Itu mungkin bisa jadi penyebabnya. Salah satu penyebab. Terus faktor lingkungan juga ngaruh banget. Iya benar, faktor lingkungan karena yang tadi aku udah cerita pernah diselingkuhin itu juga karena faktor lingkungan. Oh jadi itu pengaruh banget sih. Dari circle-nya dia sendiri itu. Dari circle dia sendiri. Jadi mungkin karena kita kan udah tahu kalau circle itu bisa nyebabin selingkuh. Jadi ada orang yang overprotective karena takut dalam lingkungannya dia itu ngaruh yang nggak baik kan. Ngaruh yang nggak baik. Kalau aku sih menurutku penyebab orang selingkuh itu juga macam-macam ya, kayak ada yang orang nggak puas sama pasangannya. Misal kayak sebenarnya pasangannya itu udah baik, tapi dia merasa kurang, merasa kurang. Itu nggak pandai-pandai bersyukur sih. Iya, nggak pandai-pandai bersyukur gitu. Terus ada penyebabnya yang lain juga, misal kayak ada perlakuan dari pasangannya yang menurut orang itu nggak enak gitu loh. Jadi kayak udah feeling daripada nyakitin, ya udahlah selingkuh aja gitu. Oh, I see. Kak Angel sendiri setuju nggak sih kalau ada orang yang selingkuh itu dengan berbagai alasan deh? Karena sepengalaman aku ngerasain kayak diselingkuhin itu kayak gimana gitu kan. Jadi udah kayak ngerti rasanya kayak gimana itu kan sama sekali kayak nggak enak, kayak oh ya udah nggak sehat hubungan ini. Kalau nggak setuju karena apa ya, itu bisa sedikit banyak kayak menilai dewasanya orang, atau enggaknya orang gitu. Dari awal udah ngebikin komitmen satu sama lain, udah ada perjanjian gini-gini gitu, tapi dia nggak bisa kasih kepercayaan itu. Kayak ya udah komitmennya tinggalin gitu aja. Oh iya. Itu kan sama aja kayak nggak dewasa gitu. Ya ngeremehin pasangannya sendiri kan. Ngeremehin pasangan. Meskipun di luar sana banyak yang kayak Allah masih pacaran, nggak apa-apa lah selingkuh belum nikah. Tapi kan itu juga kayak, kalau menurut aku selingkuh tuh penyakit loh. Malah takutnya kebawa sampai ke depannya. Benar, ya kan? benar. Kalau Kak Cantika sendiri gimana? Kalau aku sendiri, karena dulu kan juga aku pernah itu selingkuh kan. Jadi kayak sekarang udah tahu positif dan negatifnya dari selingkuh, ternyata lebih banyak negatifnya. Dan jadi aku juga nggak mewajarkan hal itu, dan juga nggak akan lagi kayak gitu sih gitu. Soalnya kan tahu negatifnya itu ternyata banyak banget daripada positifnya. Mungkin kalau positifnya cuma mencari
ketenangan sesaat kan? Kesenangan sesaat, kesenangan sesaat. Gitu. Benar. Bahkan negatifnya lebih banyak. Iya benar. Bener kan? Bener. Udah nyakitin orang. Iya. Misal dua-duanya disakitin semua kan juga. Nanti takutnya karma. Jadi sekian segmen Ngopini kita kali ini. Jadi untuk kalian yang ada ide atau masukan, kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Aku Cantika dan Angelina pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.